Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allumul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau kana bisin. Wa qala aydan talab utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya secara perdana akan membaca salah satu kitab, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik atau yang disebut dengan ilmu Nahu atau ilmu Shorof. Dalam hal ini saya mau memperkenalkan diri untuk belajar ya melalui online, dan siapapun yang melihat, mendengarkan atau menyimak dalam pembacaan kitab Ibnu Malik ini, saya dengan senang hati dan saya mengijazahkan kepada seluruh pemirsa yang melihat video ini, atau kepada YouTuber yang melihat ini, alangkah baiknya subscribe dengan video channel ini. Untuk itu saya akan memulai membaca kitab ini, yaitu kitab Alfiyah Ibnu Malik, dalam rangka menghidupkan kembali, yaitu pelajaran tentang ilmu Nahu. Baiklah, kita mulai saja dengan membaca muqaddimah daripada kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allumul arabiyyata wa 'allimuhan nas. Ta'allumu, pelajari sirakaro al arabiyata sirakabe al arabiyata ing bahasa Arab, wa 'allimuhan nas, dan urukilah dan ngurukilah sirakabe ha ing arabia anas ing manusia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Penyayang. Qala Muhammad huwa Ibnu Malik. Qala bakal ngucap sapa Muhammad, huwa ikutai Muhammad Ibnu Malik, itu Ibnu Malik. Ahmadu Rabbillah khairu malikin. Ahmadu ngucap-ngucap ing lapad Ahmadu. Muji isun robing pangeran isun Allah nyatane Allah, khairu malikin kang baik yang rajai, musollian ala rasulil mustofa, hale maca sholawat ingatase rasul utusan al mustofa kang den pilih, wa alihi dan keluargane rasul al mustakmilina kang muri sempurna, asyarofa ing kamuliaan. Wa asta'inullaha fi alfiyah, dan jaluk tulung isun ing Allah ing dalam kitab Alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyatun, utawi tujuan ilmu nahu biha kelawan alfiyah, mahwiyatun ikudan kumpulaken. Tuqarribul aqsa bilabdin munjaji, haleng marakaken ya alfiyah al aqsa ing makna kang adoh, bilabdin munjaji kelawan lapad kang den ringkas. Watab sutul badlah, dan mbabare ya alfiyah al badla ing paweweh biwadin munjaji kalawan janji kang den ringkas. Watak tadi lanohoni kitab alfiyah ridon ing ridho bigori sutin kalawan one bendu. Faikotan hale ngungkuli ya alfiyah tabnu muti ing kitab Ibnu Muti. Wa huwa lan utawi
ya Ibnu Muti bisabkin kalawan dingin haijun iku kang ngalewati tabdilan keunggulane mustaujibun kang nohoni sanai ing pangalem isun al jamila kang bagus wallahu yakdi bihibatin wa firah lan utawi Allah iku muga-muga nohoni Allah bihibatin wa firah kalawan paweh kang sampurna li kadue isun walaulan kadue Ibnu Muti fi darajatil akhirah ing dalam derajat kang sampurna. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allumul arabiyyata. Dan ini saya akan memang memakai makna dua. Pertama makna Jawa, kita tabarukan li Syekh An-Nawawi. Ya, yang kedua saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia dengan kemampuan saya. Ta'allumul arabiyyata, belajarlah kamu semua arabiyyata, itu bahasa Arab. Kalau kamu sudah belajar kemudian bisa wa'alimuhan nas, dan pelajarilah kepada seluruh manusia kitab Alfiyah ini. Ta'allumu ngan anu dimaksud bahasa Arab di sini yaitu ilmu nahu, ya, karena kita ilmu nahu kalau tidak dipelajari kita tidak mungkin bisa, ya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Artinya wallahu alam bimuradi. Allah mengeluarkan kita semua dari rahim ibu tidak tahu apa-apa, makanya kita belajar, di antaranya kitab ilmu nahu ini Ibnu Malik Alfiyah. Utlubul ilma walau kana bisin, belajarilah ilmu sekalipun di negeri Cina, ya. Nah, kita belajar melalui YouTube, ya. Kenapa kita harus belajar ilmu nahu? Kama qala Ibnu Ruslan, seperti yang dikatakan Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubad, malam yakunu aliman payar hali. Apabila kita belum tahu tentang ilmu payar hali, maka kita harus belajar kemana? Ke pondok pesantren, ya. Kemana aja payar hali, ke majelis taklim, ya. Tapi di sini kita melalui YouTube, ya. Bahkan Allah berfirman, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu apabila kita tidak tahu, ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu nahu, ya? Karena menurut Utsman bin Affan, li'annaha ilmu nahu taziduhu fil aqli wal muru'ah. Ya. Karena ilmu nahu ini menurut Utsman bin Affan yaitu tazidu fil aqli, ya. Menambah akal kita. Bahkan menurut Rasulullah SAW, ahabul arabiyatu, ya. Jadi dan ini ilmu nahu itu bisa cara membaca bahasa Arab, dan ini juga memakai bahasa Arab, ya. Apa sebabnya? Rasulullah SAW berpesan, ini ahabul arabiyah bislisalasin, karena aku cinta bahasa Arab itu, karena bahasa Arab itu ada 3, nanti akan kita praktekkan. Apa saja? Kata Rasul, li'ani arabiyun, aku adalah bahasa Arab, bahasanya bahasa hari-hari. Wal Quran Arabiyun, ya. Dan Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang ketiga, walisanu ahlil jannah Arabiyun, dan bahasa, ya, bahasa ahli surga itu bahasa Arab nanti. Jadi bahasa Arab itu dipakai, ya, pertama aku bahasa Arab kata Rasul, kemudian Al-Quran bahasa Arab, dan ahli surga nanti pakainya bahasa Arab. Dan kemudian kenapa ilmu nahu harus dipelajari? Nah, wali qauli Imriti, menurut kitab Imriti, ya, wa nahwu awalan ayu lama idil kalamu dunahu la yufhama, ya. Ilmu nahu itu adalah paling utama, paling utamanya ilmu, ya. Anu kedua ya ilmu nahu. Karena kalau kita tidak pakai ilmu nahu, ya, idil kalamu dunahu la yufhama. Karena kalau tidak dipakai dengan ilmu itu la yufhama, tidak dipahami, tidak bisa dipahami. Ya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat. Dan ilmu nahu itu ada dua. Ada dua. Yang pertama menurut lugah, yang kedua menurut istilah.
Menurut ilmu nahu, ya, makna ilmu nahu itu adalah al-qasdu, tujuan. Itu menurut ilmu nahu, menurut lugo bahasa. Tapi menurut ilmu nahu, menurut istilah, wa al ilmu ya arifu bihi aqwalun wa akhirul kalimi arabiyun wa binaan. Dan ilmu nahu menurut istilah adalah ilmu yang mengetahui kalimat-kalimat dan akhir kalam, ya, i'roban wa binaan, baik itu i'roban atau bina. Kazaidin, seperti lafaz zaidun, ya. Itulah yang disebut dengan ilmu nahu menurut istilah. Kemudian, jadi ilmu nahu itu butuh dengan kalimat, ya, kalimat mana yang dibaca ropa dan mana yang dibaca nasab. Kalau dibaca ropa itu isim atau fiil, yang dibaca nasab itu biasanya maf'ul, seperti contoh doroba zaidun amron, ya, wismukul atau telah memukul, ya, wismukul sopo. Nah, itu sabatu fa'il, zaidan itu maf'ul. Ya, itulah butuhnya, ya, kita mempelajari yaitu bahasa Arab atau ilmu nahu. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah, ya, lafaz bismillah itu dimufrodkan, dinamaknanya. Dinamaknanya bukan dimufrodkan, dijamakkan, ya. Apa alasannya? Wa inna ma afrodan li musannif fil abdillah li annahu lam yadulla juz'ihi ala maknahu. Wa inna jumi'al fil makna li annahu asma Allah ta'ala sawahidun bal huwa katsirun. Wa dzakaroni tapasaru kasirun innallaha arba'atu alafin wa alafun la ya'rifu bil mata alfun minha fil lahil mahfud wa satu mi'atun fit taurah. Jadi musonif, arti musonif itu pengarang kitab ini, lafaz Allah dimufrodkan karena lam yadulu juz'ihi alamanahu, karena tidak menuduhkan juzna maknanya Allah. Wa inna ma jumi'a fil makna, di maknanya li'annahu asma Allah tu laisa wahidun, karena nama-nama Allah itu tidak satu, bal huwa katsirun, banyak sekali. Banyak sekali. Wa dzakaroni fi tafsirin katsirun, dan aku musonif menjelaskan akan menjelaskan di tafsirnya banyak sekali. Innallaha arba'atu alafin, jadi nama-nama Allah itu ada 4.000. Ada 4.000. Arba'atu alafin ada 4.000. Wa alpun la ya'rifu ghairu malaikah, 1.000 yang tidak tahu kita semua kecuali malaikat. Alpun minha fil lauhil mahfud, yang 1.000 itu ditulis lafaz Allah itu di lauhil mahfud. Wa salasu mi'atin fit taurah, dan 300 di dalam kitab Taurat. Kemudian wa salasu mi'atin fil Injil, dan 300 nama-nama Allah itu di dalam kitab Injil. Wa salasu mi'atin fi Zabur, dan 300 ditulis di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Quran, dan 100 adanya di Al-Quran. Watis atun watisuna dohirun, ya, dan 99 itu dizohirkan, yaitu adanya di Asmaul Husna, ya. Wa wahidun minha mahfiyun, tapi yang satu nama Allah itu adalah disamarkan, tidak diketahui. Apa itu? Wahwa ismul a'dham, yaitu nama yang agung, yaitu Allah. La yarifu fihi ilal anbiya wal mursalun, tidak ada yang tahu kecuali para nabi dan rasul. Itu yang tahu, yang satu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Wa amma sababul ibtida bil basmalah. Kemudian mubtadiin mah
tidak tahu ya yang di mana yang disebut dengan mubtadi teh. Al mubtadi huwa ma la taswil masalah. Asma Allah yang 99 dibuat di dalam kitab apa? Kitab yang juz 30. Dimulai juz amma nepi ya, dimulai surat An-Naba sampai ke lapad kulhu atau al-ikhlas, terus nepi ke falak binas. Nah, lantaran diringkas di dalam surat Fatihah. Kemudian yang jumlah Al-Qur'an ya, yang jumlahnya 114 itu semuanya diringkas ya, disimpan di dalam surat Fatihah ya. Kemudian masih kurang ringkas juga lapad Al-Qur'an ditaruh di kitab di surat Fatihah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ya ditaruh di baknya lapad bismillah. Nah, itu titiknya itu adalah tulisan semua Al-Qur'an yang 30 juz 114 surat. Nah, jadi kalau kita menulis baca bismillah ya, baca bismillah tidak pakai titik, maka itu tidak sah, karena titik itu mengandung arti adalah isi semua daripada Al-Qur'an. Wali annal basmalata fatihatu kulli kitabin anzala minas sama. Yang kedua ya, bismillah itu adalah permulaan dari seluruh kitab yang diturunkan dari langit. Jadi semua kitab Al-Qur'an ini diawali dengan semua lafaz bismillah. Wali annaha awaluma kutibal qalam fil lauhil mahfuz. Dan Al-Fatihah itu adalah pertama tulisan yang pertama ditulis di lauhil mahfuz, itu lafaz bismillah. Bahkan Ibnu Majah dalam satu keterangannya menjelaskan kullu amrin dibarin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Apabila kita memulai sesuatu ya tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, maka kurang berkah. Bahkan Ibnul Qayyum ya berkata, fa idza kuntum kitaban faktubu fi awalihi wa anu sallallahu man arada ayyuhiya syahidan aw yamuta syahidan falyakul indal ibtilai kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ibnu Majah mengatakan setiap perkara yang tidak diawali dengan lafaz bismillah maka fahuwa aqta, kurang berkah. Walaupun di dalam sholat kita baca Fatihah tidak membaca bismillah, itu kurang berkah. Dan juga faida kuntum kitaban, apabila kita menulis surat maka tulislah yaitu diawali dengan baca bismillah. Dan kata Rasulullah SAW bersabda, man aroda ayyuhiya syahidan aw yamuta syahidan. Barang siapa yang mengharapkan hidup bahagia atau mati syahid, maka ucapkanlah ketika mengawali sesuatu dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim fi mubtadi'i aqwalihi dakhulal jannah. Siapa yang memulai awalnya dengan bismillah maka dia masuk surga. Itulah keutamaan baca bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki. Bakal berkata Muhammad, yaitu Muhammad huwa ibnu Malik, yaitu Muhammad putra dari Ibnu Malik atau Muhammad ibnu Malik. Bakal ngucap atau bakal berkata apa? Muhammad Ahmadu Rabbi la khairu malikin. Dia berkata, Ahmadu Rabbi khairu malikin. Aku memuji kepada Tuhanku Allah khairu malikin, Allah yang sebaik-baiknya merajai daripada semua raja. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Apa sebabnya Ibnu Malik di sini setelah membaca bismillah tidak membaca hamdalah?
langsung mengatakan kok bismillahirrahmanirrahim qala Muhammadun, nggak baca alhamdu. Sedangkan di kitab-kitab yang lain setelah baca bismillah itu mengucapkan alhamdulillah. Tetapi di kitab Alfiyah ini tidak. Langsung qala. Bahkan di dalam kitab Imriti baca alhamdulillah. Apa sebabnya di dalam kitab Alfiyah ini tidak baca alhamdu? Oh, karena puji teh terbagi ada 4, ada 2, puji muqayyad atau puji mutlak. Itu puji. Jadi puji itu ada 3 menurut kitab Alfiyah ini, puji muqayyad, yaitu yang kedua puji mutlak. Sedang walhamdulillah walhamdul musannif bil basmalah muqayyadun. Ya, Ibnu Malik di sini memuji dengan membaca kalimat bismillah itu adalah termasuk muqayyad. Sedangkan walhamdu bilhamdalah mutlakon. Memuji dengan kalimat alhamdu itu adalah puji mutlak. Sedangkan wal muqayyad aqwa minal mutlak. Puji muqayyad itu lebih kuat daripada puji mutlak. Yani lafaz bismillah. Apa sebabnya? Li'annal hamdal musannif bil basmalah yahtawi ala kulli fardin min afrodi. Karena musannif mengucapkan dengan bismillah itu dia seluruh menyangkup kepada seluruh afrodin min afrodil hamdi, yaitu seluruh puji-pujian ya. Jadi sakur-sakur pujian yaitu muhtasun lillah. Karena puji itu ada 4 ya. Alhamdu muhtasun lillah. Alhamdu muhtasun lillah arbaatun. Wa minal ma'lum. Jadi puji dengan alhamdu itu ada 4. Wa minal ma'lum qadimun li qadim. Hadisun li hadis. Puji qadim alal qadim, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim, puji qadim alal hadis. Yaitu puji qadim alal qadim, Allah memuji kepada zatnya, yaitu dengan ucapan la ilaha illa ana. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Yang kedua hadis alal hadis. Jadi hamba memuji kepada hambanya, yaitu ni'ma innahu zaidun, ni'mal abdu innahu zaidun. Contoh seperti hadis alal hadis itu seseorang rajin ngajinya, ibadahnya dipuji, yaitu ni'mal abdu innahu zaidun. Sebaik-baiknya orang yang rajin ibadah lagi zaid. Kemudian hadisun lil qadim ya, ada kalimat hadisun yaitu makhluk memuji kepada Allah. Qadim itu yang terdahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul, ini yang bisa kita baca. Kemudian qadimun lil hadis, ada Allah memuji kepada hambanya, yaitu ni'mal abdu innahu awab. Sebaik-baiknya makhluk adalah Ayub. Karena Nabi Ayub diberikan cobaan 7 tahun tapi dia tetap ibadah. Nah, ini dipuji sama Allah, ni'mal abdu innahu awab. Sebaik-baiknya hambaku adalah Nabi Ayub. Qala bakal ngucap. Ajingan, apa sebabnya kimusonib qala di sini dimanaan yakulu, artinya fil madi dimaknaan fil mudhari. Bakal ngucap pada itu lapannya kola, yaitu fil madi anu madala ala hadasin. Fil madi itu anu tuju kepada hadas, muktaronan bi zamanil madi, yang diiringi dengan zaman madi. Gus, berarti kola itu harusnya kola. Kola itu bakal, bukan bakal. Kola itu ngucap apa? Kalau di sini dimanan ku bakal ngucap ya. Sedangkan dimanan ku bakal ngucap atau bakal berkata, itu kudu yakulu. Oh, ini adalah ada rahasia daripada musonib. Kola dimanaan yakulu, manaan fil madi dimanaan fil mudhari, karena mengandung rahasia. Apa rahasia mah? Inna ma'tubira minal mudhari bisil ghatil madi tanbihan ala tahqiqi wukuhi. Ya,
Karena musonib bikin takbir ku fil mudore atau mana fil mudore kalau pakai sigat fil madi. Ini teh menandakan ya bahwa nanti akan bukti kitab Alfiyah yang jumlahnya 1000 bait, 2000 satar di dalam hati musonib ya. Ini yang 1000 bait 2000 satar ya sudah tercantum ya dina masalah anu babari sehingga anu gampang, sehingga dina masalah anu sulit ya sudah terinspirasi. Setelah sudah masalah tersulit pun ini sudah ajengan musonib telah tahu ya. Jadi yang bakal mengucap adalah Muhammad ibnu Malik, yaitu Muhammad ibnu Malik. Jadi Muhammad ini putra anak Ki Malik. Tetapi di sini ajengan musonib lapan Muhammad huwa diseling dengan kalimat huwa, yaitu domir huwa. Sedangkan domir huwa itu menandakan inpisal, artinya pisah. Jadi musonib ya, lapan Muhammad ini diseling dengan fil domir huwa ya, diselangku domir huwa, yaitu menunjukkan bahwa Muhammad ya, Muhammad antara Muhammad dengan Malik itu bukan bapaknya, bahkan Malik ini adalah kakek dari Muhammad ya. Jadi lain bapak kandung. Malik ini adalah kakek daripada Muhammad, jadi icu atau cucu. Kenapa disebutkan Ibnu Malik? Yang sebetulnya Muhammad di sini adalah bin Abdullah ya, Muhammad bin Abdullah bin Malik. Jadi tidak disebutkan langsung Muhammad bin Malik, tidak. Jadi Muhammad di sini nama Abdullah. Jadi Ki Malik itu adalah kakek daripada Muhammad. Apa sebabnya dinisbatkan kepada kakeknya? Nah, ini kena ta'aduban atau kena ta'adub kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi takutnya disangka Muhammad di sini adalah bin Abdullah Nabi Muhammad, tapi di sini Muhammad bin Abdullah adalah pengarang kitab Alfiyah. Nah, inilah rahasia daripada Muhammad dinisbatkan, jadi diseling dengan kalimat huwa. Itu. Kemudian Ahmadu Rabbilah khairu maliki, Muhammad memuji kepada Tuhanku, yaitu Allah khairu malikin, yang menguasai, atau khairu maliki yang menguasai sebaik-baiknya ngerajai alam semesta ini, alam dunia maupun alam akhirat. Kemudian musallian ala Rasulil Mustafa, Muhammad Alfiyah atau Ibnu Malik membaca sholawat kepada Rasul yang dipilih oleh Allah, wa alihil mustakmilina sarofa, dan keluarga-keluarganya Rasul ya, yang mendapatkan kemuliaan. Wa astainu fi alfiyah maqasidu nahwi biha mahwiyah, dan aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjabarkan kitab Alfiyah ini. Jadi aku semata-mata minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini makna
jaluk, aku minta mohon tolong kepada Allah ya. Bimana nastakdiru ala sabilil majajil mursal bil isti'arah tab'an. Geus lapad wasta'inu ma mastinulah dimaknakan ku jaluk tulung, minta mohon pertolongan. Karena kalau jaluk tulung itu ya, karena kalau minta tulung itu kudu kepada orang, tapi sini mah jaluk tulung astainu ya. Fi alpiyah yaitu minta mohon kepada Allah itu adalah untuk menjabarkan kitab Alfiyah ini ya. Mangitkan kitab Alfiyah. Jadi Alfiyah itu alam nakob anu yang kenapa disebut ngaran Alfiyah? Alfiyah itu adalah alam lakob, yaitu Alfiyah itu adalah 1000 bait 2000 satar. Jadi dinamakanlah kitab Alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Nah, tujuannya adalah tujuan kitab Alfiyah itu adalah menjelaskan yang dikumpulkan di sini adalah seluruh ilmu nahwu yang ada di kitab Alfiyah Ibnu Malik ini. Tuqaribul aqsa bilab din munjaji. Tuqaribul aqsa bilab dan kitab Alfiyah ini akan mendekatkan makna yang jauh bila munjaji dengan kalimat yang diringkes ya, dan akan menjelaskan ya kitab Alfiyah ini dengan biwa'din munjaji, dengan janji yang diringkes gitu. Jadi kitab Alfiyah ini adalah meringkaskan kepada seluruh masalah yang jauh ya. Jadi seperti mendekatkan ya perkara yang jauh ya, bisa mendekatkan. Watak tadi ridon bigoiri suhti, dan ketika sudah bisa kalau memang kitab Alfiyah ini ya bisa menuduhkan kepada keridoan ya. Ridho kalau memang kita sudah bisa dengan tidak dibarengi rasa bendu hati kita. Kalau memang kita sudah hafal karena kitab Alfiyah ini, hati kita gembira, tidak merasa menyesal. Kalau kita sudah bisa membaca kitab Alfiyah ini, ajingan itu apa sebabnya ngomong-ngomong kalau ini kitab Alfiyah, kalau sudah kita bisa, kita ridho. Kalian mual aya bendu, mual aya rasa menyesal di dalam hati. Emang ada ya. Kita ridho tapi dibendu, kita senang tapi aya bencinya ada. Umpama apa itu? Seperti kita makan enak tapi kemudian ada penyakit. Contoh, ketika kita makan, kita menangkap ikan lele, kemudian ditangkap lele, dapat kita. Kemudian setelah ditangkap lele itu mematil tangan kita, kan sakit tuh. Kita bunga mendapatkannya. Tetapi ketika di tangan kita dipatil tangan kita, kan sakit. Itu namanya ridho bisuhtin ya, ridho dengan suhtin ya, dengan ada rasa bendu. Paikotan alpiyatan Ibnu Mu'ti ya. Paikotan alpiyatan Ibnu Mu'ti. Kitab Alfiyah ini ya, kitab Ibnu Malik bisa ngunggulin kepada kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Jadi kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti itu hanya 600 bait ya, 1200 satar. Sedangkan
Ibnu Malik ini kitab Alfiyah ada 1000 bait 2000 satar, jadi bisa mengungguli daripada gurunya itu Ibnu Mu'ti. Nah, akhirnya apa? Kemudian Haridin Jamaah rahimakumullah, karena ada kalimat paikotan Alfiyah Ibnu Mu'ti, jadi kitab Alfiyah itu mengungguli Alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, akhirnya itu apa? Talaran yang ada di benaknya Ibnu Malik lupa semua. Ya, lupa semua karena dia merasa sombong bahwa dia mengungguli gurunya. Di situ dia ngeblank hatinya, ya, tidak bisa meneruskan ya mengarang kitab ini. Akhirnya dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh sekalipun apapun ya kita lebih tinggi daripada guru, kita tidak boleh mengungguli atau sombong kepada guru kita. Akhirnya Ibnu Malik ya di situ bersandar diri kepada Allah, mohon maaf, minta ampun agar kesombongannya itu diampuni. Akhirnya Ibnu Malik bisa lagi meneruskan, yaitu mengarang kitab. Karena wahwa bisa bin Hayyun Tapila, Ibnu Malik itu adalah lebih dulu mendapat keunggulan daripada Ibnu Malik. Mustaujibun sana'iyal jamila, dan aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala Ibnu Malik, yaitu memuji kepada Allah yang al-jamil, yang baik. Wallahu yakbi bihibatin wa firah, Allah moga-moga Allah memberikan kepadaku bihibatin wa firah dengan pemberian yang sempurna li kepadaku walahul dan Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirah, yaitu nanti dengan derajat yang tinggi nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah untuk pembukaan fat pertama ini ya, semoga bisa didengarkan dan disimak kita bareng-bareng untuk mendengarkan daripada penjelasan selanjutnya, yaitu kitab Alfiyah. Ini sebatas mukadimah yang semampuan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.